Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hawani Robbania dari mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab STIP Hidayatun Najah semester 2 A2. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang tujuan pendidikan Islam dalam kehidupan modern. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Sebenarnya, pendidikan Islam itu berfungsi untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, juga menyesuaikan diri, juga mempersiapkan generasi dengan nilai-nilai Islam, betul. Nah, tapi dalam konteks kehidupan modern, pendidikan Islam memiliki beberapa tujuan utama yang perlu kita pahami. Apa sih tujuan dari pendidikan Islam? Nah, dikutip dari situs Kemendikbud pada jurnal Mukhtar Hadi dengan judul Hakikat Sistem Pendidikan Islam. Nah, beliau berkata, tujuan akhir pendidikan Islam pada hakikatnya adalah realisasi dari cita-cita ajaran Islam yang membawa misi bagi kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, di sini saya mencantumkan rumusan. Nah, dalam Kongres Sedunia tentang Pendidikan Islam di Islamabad pada tahun 1980, ditetapkan rumusan tujuan pendidikan Islam sebagai berikut. Bisa kita lihat ya. Maksud dari rumusan tujuan pendidikan Islam yang dihasilkan dalam Kongres Sedunia itu bisa kita disimpulkan menjadi beberapa poin penting, yaitu pendidikan Islam itu bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia, termasuk aspek iman, ilmu, hati, dan juga jasmani. Nah, juga bahwa pendidikan itu tidak hanya fokus pada akademis, tapi juga membutuhkan pengembangan karakter, moral, nilai agama, dan juga etika. Nah, dari rumusan ini juga bisa disimpulkan bahwa pendidikan itu harus mendukung pertumbuhan individu dan juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, pendidikan itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi ya teman-teman, tapi juga untuk kebaikan bersama. Mengacu pada rumusan tujuan pendidikan Islam yang dihasilkan dalam Kongres Sedunia pada tahun 1980, kita juga dapat menghubungkan poin-poin tersebut dengan kenyataan pendidikan saat ini. Nah, yang pertama itu pendidikan Islam harus mengintegrasikan kurikulum yang mencakup ilmu pengetahuan, teknologi, karakter pendidikan, etika, dan nilai-nilai agama. Nah, institusi pendidikan Islam itu juga dapat mengembangkan program-program yang mengajarkan keterampilan hidup, kepemimpinan, dan pengembangan diri yang diintegrasikan dengan pelajaran agama Islam. Oke, nah yang kedua, dengan memanfaatkan teknologi, pendidikan Islam juga dapat menyebarkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam secara lebih efektif. Nah, yang ketiga, pendidikan Islam modern juga harus menyeimbangi antara ilmu pengetahuan dan iman, menunjukkan bahwa sains dan agama itu dapat saling melengkapi dan juga dapat meningkatkan pemahaman tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun, dari semua itu, pastinya kita tidak melupakan tujuan akhir pendidikan Islam yang sebenarnya, yaitu menyerahkan diri kepada Allah atau dapat diartikan sebagai sikap tawakal dan ikhtiar kita semua dalam mencapai tujuan pendidikan. Mengajarkan semuanya untuk berdoa dan berusaha, serta memahami bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh usaha mereka, tetapi juga oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya pada surat At-Talaq ayat 65 yang artinya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Mungkin cukup sekian informasi dari saya.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya sesuai ajaran Islam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.